Menulis paragraf itu sulit atau mudah sih ya? Well, sebenarnya dibilang sulit juga nggak terlalu, gampang juga nggak terlalu sih. Nah, sekarang yang harus teman-teman pahami adalah apa fungsi paragraf yang ingin kita tulis. Yang kedua, kita harus memahami apa isi dari sebuah paragraf, gitu ya. Yang pertama, tentukan tujuan kita menulis sebuah paragraf. Apa fungsi dari paragraf tersebut? Misalnya, saya ingin menulis sebuah paragraf yang menyajikan definisi tentang satu konsep. Oke, berarti itu tujuannya ya. Kita harus menentukan tujuan sebuah paragraf. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa sih isinya. Ketika kita sudah menentukan tujuan, isinya bisa kita berikan apa gitu. Nah, di dalam sebuah paragraf, kita bisa menuliskan satu definitions, definisi-definisi yang diajukan oleh penulis-penulis lain gitu ya, atau peneliti-peneliti lain. Dan kemudian tentu saja kita harus menyajikan sintesis. Kita harus menyampaikan berdasarkan apa yang sudah saya baca, berdasarkan definisi yang banyak ini yang sudah saya baca, apa yang bisa saya sampaikan. Definisinya kira-kira menurut saya seperti apa? Satu, definitions. Yang kedua, kita bisa menyajikan di dalam paragrafnya itu, kita bisa menyajikan facts. Kita bisa menyajikan data, kita bisa menyajikan data, kita bisa menyajikan fakta. Dari mana carinya? Gunakan browser gitu ya. Cari di Google, cari di mesin pencari yang lain. Kita bisa kemudian mencari data-data informasi yang terkait dengan definisi yang tadi, kemudian kita letakkan di situ, di dalam paragraf kita. Jangan lupa untuk mencantumkan sumbernya. Yang ketiga, kita bisa memasukkan expert opinions. Expert opinions apa ya? Expert opinion itu opini atau pandangan yang disampaikan oleh penulis lain yang pakar gitu ya. Nah, biasanya ini tandanya seperti ini. Ada frasa according to, atau misalnya in the views of siapa gitu ya. Nah, kita menyebutkan nama di depan, kemudian menyampaikan opininya, that's expert opinions. Dan kemudian kita bisa juga memberikan examples atau case study. Kita bisa juga memberikan contoh atau case study yang terkait dengan definisi-definisi yang tadi. Atau misalnya konsep-konsep yang kita bahas dalam sebuah paragraf. Di dalam paragraf kita tulis gitu ya. Sampai salah saya jelasinnya. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita memahami apa isi paragraf, maka kita tinggal memilih apakah kita mau di dalam sebuah paragraf itu menyajikan definisi saja yang beragam dari penulis-penulis lain, gitu ya, satu, definisi yang beragam. Kemudian apakah kita mau menyajikan expert opinions, gitu ya, opini-opini dari expert, bukan definisi saja tapi opini. Kemudian yang ketiga, apakah kita mau menyajikan examples, case study, atau justru facts and data. Nah, kita juga bisa mengelaborasikan ini, artinya mencampurkan 4 elemen ini dan kemudian meletakkan itu di dalam sebuah paragraf untuk menghasilkan satu paragraf dengan satu fungsi. Nah, ingat ya, meskipun isinya 4 macam tadi ya, 4 ragam, tapi kita harus tetap ingat bahwa sebuah paragraf itu menjalankan satu fungsi, satu tujuan. Nah, kalau kita di dalam sebuah paragraf itu membahas tentang satu konsep, maka di dalam paragraf itu hanya satu konsep itulah yang kita bahas. Tidak boleh kita membahas yang lain-lain. Kalau misalnya kita membahas satu data gitu ya, satu argumen, maka di dalam paragraf itu hanya boleh disajikan satu data atau satu argumen itu gitu. Nah, tulisan itu menjadi sulit untuk dibaca ketika kita mencampur adukan. Jadi di dalam satu paragraf itu kemudian banyak sekali tujuannya, lebih dari satu. Itu akan menyulitkan pembaca dan membuat pembaca pusing. Nah, seringkali di berbagai kasus, misalkan ujian skripsi, ujian tesis, disertasi, review artikel, dan lain-lain ya, yang terkait dengan proses penulisan, ini yang menjadi masalah. Satu paragraf terlalu padat diberikan lebih dari satu ide, lebih dari satu tujuan, lebih dari satu fungsi paragraf, sehingga idenya menjadi tidak jelas lagi. Gitu ceritanya. Oke, itu aja sih. Nanti kita ketemu lagi di topik yang lain mungkin ya, kalimat ya mungkin ya berikutnya. Thank you.